Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul Pendekatan Precision Medicine sebagai Masa Depan Upaya Penanganan Masalah Penyakit Diabetes di Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 2023 yang lalu, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kesehatan 2023 menjadi undang-undang. Salah satu isinya adalah mendorong penggunaan teknologi biomedis serta pengobatan presisi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan di Indonesia. Apakah pengobatan presisi atau precision medicine itu? Jadi precision medicine adalah model pendekatan baru dalam dunia medis di mana pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit serta mengatasi masalah kesehatan lainnya mengacu kepada keragaman karakteristik perorangan berdasarkan perbedaan genetika, perbedaan lingkungan, serta perbedaan pola hidup masing-masing orang. Precision medicine berbeda dengan pendekatan pengobatan konvensional saat ini, di mana model evidence-based medicine atau kedokteran yang berbasis kepada bukti, dengan kata lain, model one size fit for all, atau satu obat dirancang sama untuk semua orang, hanya berdasarkan gejala penyakit saja. Jadi konsep precision medicine ini sebenarnya sesuai dengan konsep kedokteran Islam dari Muhammad Ibn Sagaria Al-Razi, seorang peneliti Islam bidang kedokteran yang hidup di abad ke-9, yang mengatakan dalam menilai suatu penyakit, hendaknya jangan hanya melihat kepada gejalanya saja, namun harus juga melihat kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gejala-gejala tersebut timbul. Penemuan yang dianggap menjadi dasar dari terapi precision medicine adalah ditemukannya struktur dan fungsi dari molekul RNA dan DNA pada tahun 1953. Dengan mulai dipahaminya masalah genetika secara lebih mendalam, memungkinkan para ahli untuk menghubungkan pengobatan suatu penyakit dengan faktor genetika tertentu. Keragaman genetika ini menjadi sangat penting mengingat tidak semua orang memiliki efek yang sama untuk semua ras atau suku bangsa. Konsep kedokteran presisi sendiri dimulai pada tahun 1990 melalui The Human Genome Project, suatu prakarsa internasional kolaboratif guna memetakan dan mengurutkan genom manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah penelitian biomedis. Semakin kaya profil genetika yang dimiliki suatu negara, makin memungkinkan bagi negara tersebut untuk mewujudkan kedokteran presisi. Negara tetangga Singapura sudah mulai melakukan pendataan profil genetika berbagai suku bangsa yang tinggal di sana seperti suku bangsa Cina, Melayu, dan India. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono, spesialis penyakit dalam konsultan metabolik endokrin PhD, mendeteksi berbagai penyakit berbasis genetik saat ini juga tengah dikembangkan di Indonesia karena dapat meningkatkan kesembuhan serta menekankan biaya pengobatan. Walaupun demikian, tantangan terbesar untuk precision medicine di Indonesia adalah faktor varian genetik masyarakat yang begitu beragam. Indonesia adalah negara multi etnis dengan lebih dari 1.000 suku bangsa yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing etnis memiliki ciri genetikanya sendiri. Sebagai contoh, beberapa etnis memiliki risiko terkena suatu jenis penyakit tertentu dibandingkan dengan etnis lainnya. Perbedaan tersebut bisa jadi diakibatkan oleh pola makan maupun budaya kuliner yang berbeda, lingkungan alam yang beragam, maupun akibat terjadinya perkawinan antar etnis, sehingga berpotensi untuk memperkaya variasi genetik di masyarakat Indonesia. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis adalah salah satu penyakit metabolisme yang paling banyak ditemui di seluruh dunia dan setiap tahun angkanya terus meningkat. Menurut Atlas International Diabetes Federation atau IDF, tahun 2021 ada sekitar 530 juta manusia di seluruh dunia yang terkena diabetes. Dan pada tahun 2045 diperkirakan angkanya akan meningkat menjadi hingga sebesar 783 juta manusia. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Menurut IDF pada tahun 2021, Indonesia diperkirakan memiliki pasien diabetes dewasa yang berusia antara 20 hingga 79 tahun sebanyak 19 juta orang. Dari perhitungan juga menunjukkan bahwa untuk setiap 9 orang Indonesia yang berkumpul bersama, maka kemungkinan besar salah satu di antaranya menderita diabetes. Dan yang mengkhawatirkan satu orang ini bisa jadi tidak mengetahui sudah terkena diabetes. Pasien diabetes umumnya membutuhkan pengobatan seumur hidup, sehingga biaya pengobatan pasien diabetes menjadi tinggi.
Menurut hasil survei Mercer Mass and Benefit di Indonesia pada tahun 2023, didapatkan bahwa selama 3 tahun terakhir, kenaikan biaya kesehatan di Indonesia mencapai 13,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya kesehatan di tanah air menjadi yang tertinggi di Asia, yakni sebesar 11,5%. Angka inflasi medis ini 4 kali lebih tinggi dibandingkan inflasi ekonomi yang hanya sebesar 3,3% per Agustus 2023. Para dokter sebenarnya telah lama menyadari adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh selain faktor-faktor risiko yang sudah umum diketahui yang bisa menyebabkan perjalanan penyakit diabetes yang bervariasi pada setiap orang. Sebagai contoh, pada beberapa pasien dalam waktu singkat setelah terkena diabetes, ternyata sudah harus bergantung kepada obat suntik insulin untuk menurunkan kadar gula darahnya. Sementara pada pasien lainnya gula darahnya bisa dikontrol secara stabil dalam jangka panjang dengan hanya mengkonsumsi obat diabetes standar seperti metformin. Contoh lainnya obat diabetes golongan GLP-1 reseptor agonis telah menjadi yang terdepan dalam algoritma pengobatan diabetes karena kemampuannya dalam menurunkan kadar gula di dalam darah, kemampuannya dalam menurunkan berat badan, risiko hipoglikemiknya yang rendah, serta manfaatnya terhadap proteksi ginjal dan jantung. Meskipun demikian, ternyata pada beberapa uji klinis pada pasien gagal menurunkan berat badannya. Sementara pada pasien lainnya malahan berhasil menurunkan berat badannya hingga 25 kg. Jadi sebagai kesimpulan, perkembangan kemajuan di bidang genetika dapat digunakan oleh para ahli sebagai alat untuk mempelajari tentang efektivitas serta keamanan obat diabetes. Meskipun untuk saat ini masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang besar dalam memahami sejauh mana variasi tersebut berkontribusi terhadap hasil klinis, dengan penelitian berkelanjutan yang diiringi dengan semakin lengkapnya data-data genetik yang tersedia, maka dalam beberapa dekade ke depan, dengan model pengobatan precision medicine, maka setiap pasien bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, kepada pasien yang tepat, dan pada waktu yang tepat, dengan cara fokus kepada penyebab penyakit yang diidentifikasi secara genetik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.